Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madi Rizky Apriantara, NIM 181704104, kelas 5E Manajemen. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil bisnis plan yang sudah saya buat. Jadi judul dari bisnis plan saya itu adalah keripik bayam. Nah, jadi usaha keripik bayam yang saya dirikan ini adalah usaha pembuatan keripik bayam dengan menggunakan bahan baku itu berupa bayam, di mana bahan baku bayam ini sangat mudah atau dapat ditemukan dengan mudah di desa tempat saya berada, yaitu di Desa Bungkulan, karena hampir semua masyarakat atau petani itu bertanam sayuran, salah satunya itu adalah bayam gitu. Nah, jadi keripik bayam ini nantinya itu akan dikemas lalu dipasarkan ke warung-warung dan ke toko-toko besar dan ke masyarakat sekitar rumah saya. Nah, adapun strategi bisnis yang pertama itu melalui segmentation berdasarkan geografis. Usaha keripik bayam saya dirikan ini berlokasi di Desa Bungkulan, di mana hampir seluruh masyarakat Desa Bungkulan ini bertani menanam sayur bayam. Nah, sedangkan secara demografis keripik bayam ini ditunjukkan kepada warung-warung, toko-toko besar, dan masyarakat sekitarnya. Nah, secara psikografis keripik bayam ini ditujukan untuk semua kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya Buleleng, Bali. Nah, untuk targetingnya sendiri, target pemasaran yang dibidik usaha keripik bayam ini adalah toko besar, warung-warung kecil, pasar, dan masyarakat sekitar. Kemudian saya tuh sebagai pemilik atau perencana bisnis ini akan memperluas pemasaran keripik bayam saya nanti ini ke seluruh Pulau Bali. Baik, berikutnya itu ada analisa SWOT dari bisnis atau perencanaan bisnis saya ini. Yang pertama itu adalah kekuatan dari bisnis atau perencanaan bisnis yang saya buat ini, yaitu mudah dalam mendapatkan bahan baku seperti bayam. Yang kedua itu adalah mudah dalam menangani komplain pelanggan karena dominasi pemasaran kami adalah secara personal selling. Yang ketiga itu adalah harganya terjangkau untuk semua kalangan. Nah, yang kedua itu adalah kelemahan dari bisnis saya ini nanti, itu yang pertama itu tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua itu wilayah pemasarannya juga masih terbatas. Nah, adapun peluang dari bisnis saya ini yaitu masih sedikit pesaing dalam usaha ini, dalam tanda kutip, untuk di Desa Bungkulan. Nah, mudah dalam mengembangkan variasi rasa. Nanti kedepannya saya bisa membuat beberapa varian rasa, baik pedas, manis, dan lain semacamnya. Yang ketiga itu adalah mudah mengembangkan wilayah pemasarannya. Jadi saya dapat mengembangkan wilayah pemasaran saya dari desa ke desa yang lain dan dari ke Desa Bungkulan ke seluruh Pulau Bali, itu wilayah di Pulau Bali. Nah, berikut itu adalah ancaman dari bisnis saya ini, yaitu seiring berkembangnya usaha yang kami atau yang saya nantinya dirikan bersama beberapa teman ke depannya atau beberapa rekan atau beberapa investor nantinya, itu banyak akan muncul pesaing-pesaing baru dalam usaha ini. Jadi seperti itulah untuk ancamannya. Nah, baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa 4P dari bisnis saya, yaitu ada produk, place, price, dan promotion. Yang pertama itu produk. Jadi nama produk ini adalah keripik bayam yang terbuat dari tumbuhan hijau yang mengandung banyak vitamin sehingga baik untuk dikonsumsi oleh orang tua ataupun oleh anak-anak. Nah, berikutnya itu adalah place atau tempat. Jadi usaha keripik bayam ini berlokasi di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Yang ketiga itu adalah price atau harga. Jadi harga keripik bayam ini saya jual seharga 5.000 per bungkus. Untuk promosi atau promotionnya itu, yang pertama saya melalui mulut ke mulut, yang kedua dititip ke warung atau ke toko-toko, yang ketiga memberikan sampel makanan kepada pembeli atau kepada masyarakat di sekitar rumah saya. Baik, berikutnya adapun susunan dari bahan-bahan baku yang akan saya gunakan di keripik bayam ini. Yang pertama itu adalah daun bayam tentunya. Jadi daun bayam untuk bulan pertama saya mulai bisnis itu adalah saya menggunakan 40 ikat daun bayam terlebih dahulu. Dan kedua itu ada tepung terigu 4 kg. Yang ketiga ada tepung beras 4 kg. Berikutnya ada penyedap rasa
ada cabai, dan juga ada minyak goreng. Jadi untuk modal bahan baku ini bisa dilihat di PowerPoint keterangan harga. Jadi totalnya itu adalah 235.000. Lanjut ke bahan perlengkapan. Jadi dalam bisnis saya menggunakan beberapa bahan perlengkapan dalam menunjang atau mempermudah saya untuk membungkus nantinya dan lain-lain. Yang pertama tuh ada staples, yang kedua tentunya ada isi staples, yang ketiga ada pasti ada plastik. Jadi untuk susunan harga bisa dilihat juga di PowerPoint. Terus untuk total dari harga perlengkapan ini saya cuma menghabiskan dana sekitar 35.000 untuk 1 bulan. Adapun susunan dari peralatan-peralatan yang nanti saya gunakan dalam melakukan bisnis keripik bayam ini, yang pertama itu sudah pasti saya akan menggunakan gunting, saya akan menggunakan wajan, saya akan menggunakan spatula, saya akan menggunakan baskom, yang berikutnya sudah pasti akan menggunakan kompor dan gas, ada juga serok untuk gorengannya, dan juga ada sendok sup. Jadi untuk jumlah harganya itu untuk peralatannya sekitar 240.000 dan keterangannya bisa dilihat di PowerPoint saya. Baik, jadi total biaya yang saya perlukan untuk membangun bisnis keripik bayam ini nantinya itu setelah saya jumlah baik dari biaya bahan baku, peralatan dan bahan perlengkapan itu sekitar total itu sekitar 510.000 rupiah. Nah, saya sini juga akan menjelaskan bagaimana saya cara proses produksinya, tapi tidak secara detail sekali karena ini nanti akan menjadi resep juga bagi saya. Yang pertama sudah pasti saya akan menyiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua saya akan melakukan pembersihan bayam dan pisahkan daun dari batangnya. Nah, nantinya yang ketiga saya akan membuat adonan tepung. Lalu yang keempat saya akan memasukkan penyedap rasa ke dalam adonan. Yang kelima setelah itu masukkan daun bayam. Yang keenam lalu saya akan melakukan penggorengan sampai matang. Hingga nantinya yang terakhir keripik bayam ini sudah siap untuk disajikan dan dibungkus. Nah, untuk perencanaan keuangannya, untuk yang pertama itu modal. Jadi total biaya ini yang tadi sudah saya katakan itu adalah 510.000 rupiah. Nah, jadi berdasarkan perhitungan sudah saya lakukan itu segitulah total harga yang atau modal yang harus saya siapkan untuk membangun usaha ini untuk modal pertama saya. Ini selanjutnya itu adalah untuk perkiraan pendapatan dari usaha keripik bayam saya ini. Jika dihitung dalam 1 minggu saya melakukan penjualan keripik bayam ini dengan harga 5.000, jadi seminggu saya akan memproduksi sekitar 50 pieces. Itu dari rencana bisnis saya nanti itu. Jadi jika 5.000 saya kali 50 pieces dalam seminggu itu, saya akan mendapatkan uang sekitar 250.000 rupiah. Nah, sedangkan dalam 1 bulan atau 4 minggu kurang lebih, jika 5.000 saya kali 200 pieces, jadi sebulan saya akan memproduksi sekitar 200 pieces keripik bayam. Itu akan menghasilkan pemasukan sekitar 1 juta rupiah. Nah, jadi seperti itulah perkiraan pendapatan saya dalam 1 minggu dan 1 bulan. Itu semua bisa bertambah ataupun berkurang ke depannya seiring berjalannya waktu nanti. Jadi itu akan tidak tetap 1 juta, bisa kurang ataupun bisa lebih, tergantung bagaimana di dunia pasar kita nanti. Jadi dapat disimpulkan dari perencanaan bisnis saya ini adalah saya akan melakukan suatu bisnis, yaitu bisnis keripik bayam, di mana usaha keripik bayam ini berlokasi di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Lokasi ini saya pilih karena di Desa Bungkulan ini banyak terdapat petani sayur. Namun petani sayur hanya memanfaatkan hasil panen sayurannya untuk dijual di pasar, sedangkan kebanyakan masyarakat sekarang yang jarang atau bahkan tidak suka mengkonsumsi sayuran. Nah, dengan kata lain, pembuatan keripik bayam ini bisa menjadi salah satu solusi variasi olahan sayuran bayam yang akan menarik minat masyarakat untuk kembali mengkonsumsi sayur bayam dengan rasa yang lebih nikmat. Nah, adapun target dari pasarnya adalah toko, warung-warung sekitar, pasar di sekitar Desa Bungkulan, dan masyarakat umum daerah Kabupaten Buleleng. Nah, untuk tujuan jangka pendek usaha ini adalah untuk mendapatkan pengalaman emas mengenai mengasah skill dalam berbisnis dan untuk menciptakan produk yang berkualitas di kalangan konsumen. Nah, untuk tujuan jangka panjang usaha ini adalah untuk mendapatkan laba dan mengembangkan usaha ini menjadi
terkenal dan bisa melakukan suatu kegiatan ekspor. Baik, sekian presentasi dari perencanaan bisnis yang sudah saya buat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi.